Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Pada saat ini, Zhan Zi menggigit peluru dan berkata, Patriark, bawahannya punya strategi, mungkin mereka bisa menangkap si pembunuh. Mengatakan, Zhan Peng berkata dengan sungguh-sungguh. Zhan Zi masih berlutut, pergilah ke Kunpeng Tianhai, tangkap semua Kunpeng, dan paksa Kunpeng yang bersama si pembunuh muncul, agar si pembunuh bisa ditemukan. Setelah mendengar ini, Zhan Peng sangat marah. Cepat dan pergi dari sini, aku tidak ingin melihatmu idiot sekarang. Zhan Zi buru-buru bangkit, kakinya melemah ketakutan, dan meninggalkan aula. Patriark, apa yang dikatakan Zier tidak masuk akal. Zhan De dengan hati-hati berkata. Zhan Peng menarik napas dalam-dalam dan berkata, kali ini, saya mengikuti Raja Ilahi tertinggi dan dikepung oleh Jenderal Iblis bersayap 12 di luar wilayah tersebut. Saya hampir kehilangan nyawa saya di Huangquan. Kecepatan Raja Iblis 12 sayap benar-benar menakutkan. Di alam semesta kita, hanya kecepatan klan 6 Kunpeng yang bisa menandinginya. Jadi Lingxia Tianzun ingin memenangkan 6 suku Kunpeng dan melayani kesetiaannya kepada Raja Iblis bersayap 12 di luar wilayah itu. Tapi 6 klan Kunpeng, sejak zaman kuno, bersumpah setia kepada Yang Maha Tinggi Hongmeng, bahkan lebih sulit untuk berkumpul. Jika kali ini, karena putraku, pergi ke klan Kunpeng untuk menanyakan tentang dosa, itu pasti akan mempengaruhi Tuan Tianzun untuk memenangkan 6 klan. Juga, kita tidak akan bisa pergi ke Kunpeng Tianhai. Pemimpin 6 klan Kunpeng saat ini sangat kuat sehingga bahkan si Yuan Supreme dan Chaos Supreme harus kagum pada 3 poin. Kami ada di sana. Saat itu, jika kami tidak bisa menghadapinya, itu akan membuat marah pihak lain, dan bukan tidak mungkin pihak lain akan menghancurkan kami. Kamu harus tahu, klan 6 Kunpeng bukanlah tuan yang mudah. Mendengar ini, Zhan De mengangguk dan berkata, jadi begitu. Tapi Patriark, karena 6 klan Kunpeng bersumpah setia kepada Lord Hongmeng sampai mati, mengapa 2 makhluk tertinggi tidak memotong rumput dan membasmi mereka? Zhan Peng menghela nafas, kamu tidak tahu, esensi dari 6 ras Kunpeng dapat membuka hubungan antara jantung asal, jantung kekacauan, dan jantung Hongmeng. Dengan cara ini, hati 3 dewa besar dapat melepaskan kekuatan besar untuk mencegah alam semesta hancur. Jadi, ini adalah alasan sebenarnya mengapa 2 penguasa tertinggi, Lingxia Tianzun, memerintahkan perburuan Kunpeng dilarang keras. Yah, masalah ini masih jauh, jangan disebutkan. Yang paling mendesak adalah mencari cara untuk menemukan si pembunuh. Pada saat ini, Zhan De sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Patriark, budak tua bernama Zier, ada beberapa hal, minta dia untuk mengkonfirmasi. Setelah itu, Zhan De memanggil Zhan Zi dan bertanya, karena si pembunuh bertopeng, apakah Anda ingat suara dan matanya? Paman, keponakanku mengingatnya. Zhan Zi berkata dengan tegas, selama kamu bertemu dengannya, keponakanmu dapat menilai dia sebagai seorang pembunuh dari suara dan matanya. Oke, sangat bagus. Setelah Zhan De mencibir, dia membungkuk ke Zhan Peng, Patriark, Lingxia Tianzun mendapat perintah. Di alam Dewa Hongmeng, kecuali Raja Dewa, pewaris bangsawan, dan pelayan, siapapun dipromosikan menjadi Ratu Dewa, semua harus bergabung dengan tentara, kita bisa mulai dari sini. Ya, aku semua bingung, bagaimana aku bisa melupakan ini. Mata Zhan Peng menunjukkan sedikit kedinginan, dan dia memandang Zhan Zi dan memerintahkan, Patriark ini akan pergi ke Tuan Lingxia Tianzun, biarkan Tuan Lingxia Tianzun, tunjukkan surat perintah penggeledahan. Setelah surat perintah penggeledahan diterima, aku akan mengirim yang kuat untuk melindungimu, segera meninggalkan keluarga, dan atas namaku, pergi ke bangsawan lain untuk menyelidiki personel satu persatu. Saya telah memeriksa semua bangsawan dan istana para dewa, dan diperkirakan akan memakan waktu 100 tahun. Jangan bicara tentang 100 tahun, bahkan 1000 tahun, si pembunuh tidak dapat dipromosikan dari dewa manusia kelas 6 menjadi dewa kelas 1. 100 tahun kemudian, jika kamu tidak menemukan pembunuhnya, maka kamu akan kembali untuk mundur dan berlatih. Untuk amannya, setelah 500 tahun, kamu akan pergi ke kota Hongmeng dan memeriksa orang-orang yang pergi untuk bergabung dengan tentara satu persatu. Dengan cara ini, pembunuhnya pasti akan ditemukan, tapi ini hanya masalah waktu. Setelah beberapa saat, Zhan Peng terbang keluar dari kota dewa tertinggi,
dan dengan kecepatan Raja kelas 2, dia tiba di kota Hongmeng hanya setengah tahun kemudian. Setelah Lingxia Tianzun mendengar apa yang terjadi pada Zanpeng, dia langsung setuju dan mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Alasan Lingxia Tianzun setuju begitu saja adalah wajar karena Zanpeng dulu menyediakan Hongmeng Supreme sebagai tempat persembunyian. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, Zanpeng membutuhkan waktu 6 bulan lagi untuk kembali ke Istana Dewa Tertinggi. Setelah itu, Zanpeng memanggil 2 orang bijak kelas 9 dari tentara, melindungi Zanzi dan meninggalkan kota Dewa Tertinggi, dan mulai bersiap untuk mencari alam Dewa Hongmeng, semua istana dan bangsawan dewa. Pada saat yang sama, di alam Dewa Hongmeng, di pegunungan selatan, ada gunung suci kuno, Gunung Qingyang. Di aliran gunung di bawah gunung suci tempat bawang hijau menetes dan para dewa berlama-lama, ada danau Bibo dengan radius 100.000 sen, Qingyang Senhu. Danau ini tidak diketahui 30.000 tahun yang lalu, tetapi sejak itu, seseorang secara tidak sengaja menemukan formasi teleportasi kuno di dasar danau sampai ditemukan bahwa salah satu ujung formasi teleportasi adalah alam dewa kuno yang luas, dan Qingyang Senhu menjadi terkenal karena 3 alam dewa besar. Ketika kisah gua lain di Qingyang Senhu menyebar ke seluruh alam dewa Hongmeng, ada banyak orang yang datang untuk mengalami perburuan harta karun selama 30.000 tahun ini. Oleh karena itu, di pegunungan di belakang Qingyang Sensan, sebuah kota secara bertahap terbentuk dalam 30.000 tahun ini, kota Qingyangfang. Kompleks bangunan di Qingyangfang cukup megah, dengan penginapan, restoran, dan toko yang menjual barang berlimpah. Mereka yang pergi ke wilayah para dewa kuno untuk menemukan harta karun dapat pergi ke pasar alun-alun dan menjualnya ke toko-toko dengan harga tinggi, atau mereka dapat berdagang sendiri dengan imbalan apa yang dibutuhkan masing-masing. Karena kota Qingyangfang dekat dengan kota Raja Dewa Rubah Salju, ia ditempatkan oleh tentara klan Dewa Rubah Salju. Raja Dewa Rubah Salju memiliki perintah, tidak peduli siapa itu, tidak ada pertarungan pribadi yang diizinkan setelah memasuki pasar, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Jika Anda ingin bertarung, Anda bisa meninggalkan kota dan bertarung di pegunungan. Malam tiba, keciut. Pada saat ini, 2 berkas cahaya, 1 putih dan 1 emas, menembus langit dan berubah menjadi pria dan wanita di puncak Gunung Qingyang. Pria muda berjubah putih itu secara alami adalah Tan Yun. Gadis dengan rok emas itu adalah Jinglu. Dalam perjalanan ke sana, Jinglu memberitahu Tan Yun tentang pasukan protos rubah salju yang ditempatkan di Fangxi. Tan Yun berhenti di puncak dan melihat ke bawah. Pegunungan itu seperti kota raksasa kota Qingyangfang, dan bintang-bintang memenuhi matanya dengan kebencian. Karena Patriark Snow Fox Protoss juga merupakan Raja Dewa Rubah Salju saat ini, dia juga mengkhianati Tan Yun di masa lalu. Terlebih lagi, Raja Dewa Rubah Salju, setelah kematiannya di masa lalu, memimpin pasukan Protoss Rubah Salju untuk membantai bawahannya dengan pemberontak lainnya. Tan Yun menarik kembali pandangannya dan melihat ke langit malam di timur, yang merupakan arah dari kota Raja Rubah Salju. Mata Tan Yun haus darah, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, Raja Dewa Rubah Salju, kamu akan menungguku. Cepat atau lambat, aku akan membiarkanmu klan Dewa Rubah Salju punah. Setelah itu, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Jinglu ke samping, ayo pergi ke dewa-dewa kuno. Iya, Jinglu menganggukkan kepalanya dan berbisik, saudaraku, akan ada banyak pemujaan surgawi di dalam. Pemujaan surgawi ini semuanya adalah dewa, dan mereka akan pergi ke berbagai dewa untuk menjelajahi harta karun tanpa keluar. Setelah masuk, kami berusaha untuk tidak menimbulkan masalah, ada banyak orang kuat di dalamnya. Tan Yun tersenyum dan berkata, saya mengerti bahwa jika Anda dapat menanggungnya, Anda dapat menanggungnya. Jinglu, ayo turun. Tan Yun tersenyum kecil. Ya, Jinglu tersenyum, dan segera, mereka berdua melompat turun dari puncak, seperti 2 meteor, membawa 2 percikan air, terjun ke danau Qingyang Senhu, dan terbang menuju dasar danau. Setelah setengah jam, Tan Yun dan 2 orang tiba di dasar danau. Jinglu membawa Tan Yun dan berenang melalui celah besar di dasar danau, dan akhirnya sampai di sebuah gua di dasar danau. Pintu masuk ke gua itu sangat besar, dan rumah gua itu ternyata sangat besar, sebesar 1 juta. Di permukaan gua, susunan teleportasi diatur. Hanya saja susunan teleportasi ini tidak diaspal dengan kristal darah ruang dan waktu, tetapi terdiri dari karakter yang aneh dan aneh. Saudara laki-laki,
Jinglu Bei dengan ringan memulai, dan nada yang menyenangkan terdengar. Kata-kata ini dikatakan hanya diakui oleh Chaos Supreme, bahkan bukan si Yuan Supreme. 30.000 tahun yang lalu, Chaos Supreme, dia melihat bahwa ini adalah arai teleportasi, dan dia memecahkan arai ini, dan kemudian mengubahnya berdasarkan arai ini, sehingga orang hanya perlu mengkonsumsi 100 buah giok ilahi terbaik. Untuk memulai susunan teleportasi. Yah, aku mengerti, jawab Tan Yun. Dia melihat teks pada susunan teleportasi di bawah kakinya dan secara bertahap mengerutkan kening. Melihat Tan Yun yang khawatir, Jinglu berkata dengan lembut, "Saudaraku, ada apa denganmu?" Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Xiao Lu, untuk beberapa alasan, saya menemukan bahwa saya tahu kata-kata ini, dan saya juga dapat melihat struktur susunan teleportasi." "Apa?" Jinglu melebarkan matanya yang indah dan berkata dengan tidak percaya, "Saudaraku, dikatakan bahwa susunan teleportasi ini adalah produk dari alam semesta terakhir. Bagaimana kamu mengetahuinya?" Tan Yun mengerutkan kening, dan transmisi suara berkata, "Saya tidak hanya tahu, tapi, saya melihat kata-kata ini, dan saya tidak tahu mengapa, saya merasa sedikit sedih dan sedih. Saya merasa," transmisi suara Tan Yun Hun berkata, "saya merasa sedih yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah kata-kata ini, seperti daging yang dipotong dari tubuh saya, sakit hati yang sama. Mengapa saya tahu kata-kata ini, dan mengapa saya merasa sangat sedih?" Tepat ketika Tan Yun mentransmisikan suara, tiba-tiba cibiran datang dari luar gua. "Dua, apa kabar kalian?" Tan Yun dan Jinglu tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat 8 raksasa dengan ketinggian 100 meter berjalan masuk. Raksasa Titan. Hati Tan Yun bergetar, dan transmisi suara berkata, "Xiao Lu, aku tidak bisa melihat basis kultivasi 8 orang. 8 dari mereka setidaknya 7 dewa. Alam apa mereka?" Tan Yun tahu bahwa Jinglu memiliki murid emas, dan seperti Xuan Yuanrou, dia bisa melihat melalui kultivasi siapapun. "Ya," Jinglu berkata tanpa menunjukkan ekspresinya, "Titan yang dikepalai adalah kelas 2 dan setengah suci. 7 orang yang tersisa semuanya 9 dewa. Saudaraku, kita bukan lawan mereka." "Oke, aku mengerti." Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia melipat tinjunya dan membungkuk, "Titan senior yang terhormat, saya ingin tahu apakah Anda punya instruksi." Raksasa Titan berkepala itu berkata dengan bangga, "Jangan gugup. Aku tidak serakah akan kecantikan, aku juga tidak akan membunuhmu. Saya hanya sedikit ketat di tangan. Saya akan menyerahkan semua dewa dan batu giok dari Anda, dan kemudian hidup Anda akan diselamatkan. Kalau tidak, aku tidak keberatan menggerakkan kakiku dan menghancurkanmu sampai mati." Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan membungkukkan pinggangnya dan berkata, "Ya, junior ini akan memberimu batu giok itu." Ketika Tan Yun hendak mengeluarkan batu giok dari cincin peri, raksasa Titan mengulurkan tangan kanannya, "Beri aku cincin peri, dan aku akan mengambilnya sendiri." Tan Yun mengerutkan kening, melepas cincin peri, dan menyerahkannya kepada raksasa Titan. Raksasa Titan melepaskan pengetahuan ilahinya, dan setelah memasuki cincin peri, matanya yang besar tiba-tiba menyala. Itu bukan bocah nakal. Ada begitu banyak giok dewa dan begitu banyak ular dewa. Dengan itu, raksasa Titan mengendalikan semua ular bumi dan batu giok suci di cincin peri dan terbang keluar dan jatuh ke telapak tangan raksasanya. "Ular suci ini mahal. Aku akan menjual banyak batu giok suci di pasar Fang di masa depan." "Hahaha." Raksasa Titan tertawa dan berkata, "Saya akan memberi Anda hal-hal lain yang tidak saya minati." Dengan mengatakan itu, raksasa Titan melambaikan tangan kanannya dan melemparkan cincin peri ke tanah. Segera setelah berjalan dengan Tan Yun dengan 7 bawahannya, dia ingin menggunakan 100 keping batu giok terbaik untuk membuka susunan teleportasi. Pada saat ini, wajah Tan Yun tenang, tetapi sebenarnya, hatinya membunuh rumput. 8 dari Anda akan menunggu saya, suatu hari saya akan menghancurkan mayat Anda." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun memberi isyarat, dan cincin peri di tanah naik ke udara dan membawanya ke tangannya. Setelah Tan Yun mengenakan cincin peri, dia melihat 8 Titan dalam diam dan berkata, "Senior, generasi muda tidak dapat memulai formasi teleportasi tanpa batu giok, dapatkah Anda mengambil generasi muda dan memasuki Dewa Kuno bersama?" Petik 2. Titan yang berkepala tiba-tiba tersenyum, menatap Tan Yun, dan berkata dengan malu, "Kamu umat manusia yang rendah hati,
juga ingin mengendarai formasi teleportasi dengan letnan ini. Pergi ke letnan. Mendengar itu, ketika Tan Yun hendak berbicara, sebuah suara laki-laki terdengar di benaknya. Bung, lupakan saja, jangan katakan lagi. Titan-titan ini kejam, mereka perampok sialan. Selain itu, kamu akan dibunuh dengan kejam oleh mereka. Juga, Titan yang dipimpin, bernama Darbas, adalah seorang letnan di Angkatan Darat Titan. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Ketika Tan Yun mendengar kata-kata itu, dia memandang Darbas dan dengan hormat berkata, generasi muda akan pergi sekarang. Dengan mengatakan itu, Tan Yun membawa Jinglu dan berbalik dan berjalan keluar gua. Ibu, hampir sama. Darbas mengutuk dan mengambil bawahannya, mengilhami formasi teleportasi, dan meninggalkan gua. Pada saat ini, di luar gua, Tan Yun melihat seorang pemuda kelas 6 yang sederhana dan jujur sedang menatapnya. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, Jing Yun berterima kasih kepada Xiong Tai karena telah mengingatkanku. Pria muda itu melipat tangannya dan berkata, kamu tidak harus sopan, itu hanya masalah usaha. Kamu tidak memiliki giok dewa, aku punya, kamu ikuti aku ke dewa kuno. Terima kasih banyak, kata Tan Yun sambil tersenyum, Xiong Tai, apakah kamu juga tentara dewa? Ya, pemuda itu berkata, Bai Su sayangku, komandanku adalah Raja Bai Cheng yang terkenal. Sen Wang Bai Cheng. Tan Yun bingung. Dia ingat bahwa hanya ada satu Raja Dewa yang bermarga Bai, dan itu adalah Bai Zongyong yang mengkhianatinya di masa lalu. Tan Yun berkata dalam hati, Saudara Bai, saya baru saja naik ke alam dewa belum lama ini, dan saya tidak tahu banyak tentang alam dewa Hongmeng. Aku dengar sebelumnya, bukankah satu-satunya raja dengan nama keluarga Bai, bukankah Bai Zongyong sendirian? Mendengar tiga kata, Bai Zongyong, Bai Su memberikan sentuhan kesedihan yang tidak terlihat di matanya, dan berkata, orang tuanya, dia meninggal di alam semesta luar dulu sekali. Raja Dewa Bai Cheng saat ini adalah cucu dari orang tuanya. Mendengar ini, Tan Yun mencibir dalam hatinya, itu pantas. Oke, jangan banyak bicara, kakak Jing, biarkan aku membawamu masuk. Pada saat ini, Bai Su tersenyum. Oke, terima kasih banyak, karena telah membantu saya hari ini, saya pasti akan membalas saya di masa depan. Tan Yun mengepalkan tinjunya. Bai Su melambaikan tangannya, ini masalah mengangkat tanganmu, jangan khawatir. Kemudian, saat cincin Bai Su berkedip, 100 keping giok ilahi terbaik terbang keluar dan dengan mantap melesat ke mata susunan teleportasi. Bas, saat 100 keping giok ilahi yang luar biasa tertanam di mata, ruang di dalam gua besar itu tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, ketiga Tan Yun menghilang dari udara. Segera, visi Tan Yun berubah, dan dia mendapati dirinya berdiri di atas rumput yang rimbun. Melihat keluar, ada sebuah danau di depan rumput, dan di seberang danau adalah sebuah kota. Hanya gerbang kota setinggi 1 juta kaki. Tan Yun melihat ke gerbang kota, merasa sedikit tersesat. Untuk beberapa alasan, kesedihan samar memenuhi hatinya lagi. Dia melihat ke padang rumput di sekitarnya dengan bunga-bunga mekar penuh, tepi danau di bawah langit biru, dan kota raksasa kuno di sisi lain danau. Perasaan yang akrab datang ke hatinya. Melihat tanaman dan pepohonan dalam penglihatannya, dia menjadi semakin akrab, seolah-olah dia pernah ke sini. Tapi Tan Yun tahu betul bahwa dia tidak pernah hidup di masa depan. Kakak Jing, aku harus pergi, kita akan punya waktu nanti. Bai Su mengepalkan tinjunya dan berkata, saya berharap Anda dapat menemukan harta surga dan bumi. Juga, di sini ada 100 keping batu giok ilahi yang luar biasa. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, terima kasih saudara Bai, batu giok itu akan dikembalikan di masa depan. Setelah itu, Bai Su tersenyum, dan setelah meninggalkan 100 keping giok ilahi yang luar biasa untuk Tan Yun, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan meledak ke gerbang kota. Suamiku, ada apa denganmu? Pada saat ini, kekhawatiran Sen Subing terdengar di benak Tan Yun. Meskipun Sen Subing berada di Menara Lingqiao di telinga Tan Yun, dia, para wanita dan binatang masih bisa mengintip ke pemandangan luar. Secara alami, saya juga melihat kesedihan yang tak dapat disembunyikan di mata Tan Yun. Tan Yun berbicara kepada Sen Subing dan berkata, Subing, untuk beberapa alasan, saya merasa sangat sedih ketika saya melihat tempat ini. Sepertinya aku tahu bahwa setiap tanaman dan pohon di sini juga tahu segalanya di kota kuno.
Tan Yun melihat tulisan tangan aneh di gerbang kota dan berkata, kota ini disebut kota Dewa Kuno Abadi. Dewa Kuno Abadi. Sen Subing berkata dalam transmisi suara, suamiku, aku belum pernah mendengarnya. Pada saat ini, Sen Subing di menara tampaknya memikirkan sesuatu, dan transmisi suara berkata, suamiku, saya ingat Anda mengatakan bahwa Anda telah melihatnya di klasik. Dengan dua kehancuran besar alam semesta, ada 4 besar ras di antara miliaran ras, memiliki kemungkinan bahwa alam semesta akan dihancurkan tanpa punah. Pada saat itu, kamu mengatakan bahwa tipe pertama adalah raksasa undead. Jenis kedua adalah klan surgawi Ying-Ying. Tipe ketiga adalah dewa kuno muridmu dengan 7 urat. Ada yang terakhir. Karena fragmentasi klasik, Anda tidak dapat mengetahui ras keempat. Apakah yang terakhir ini adalah dewa kuno yang abadi? Juga, kekacauan primal tertua Sun Xuanqi, mengapa kamu mengenali tulisan tangan para dewa kuno abadi sepertimu? Berbicara tentang ini, Sen Subing muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Dia melebarkan matanya dan menatap Tan Yun, suamiku, ayah Xuan Yuanrou, aku telah menyimpulkan untukmu di masa lalu, mengatakan bahwa ketika kamu adalah Hongmeng tertinggi, bukankah itu kehidupan pertama? Kalau begitu kamu merasa bahwa tempat ini sangat familiar, dan ini adalah sisa-sisa dari kehancuran kosmik terakhir, mungkinkah identitas aslimu adalah dewa kuno yang abadi? Tan Yun mengerutkan kening, ada kemungkinan, ayo masuk dulu dan lihat apakah kita bisa mengembalikan ingatan masa laluku. Adapun mengapa Chaos Supreme mengetahui tulisan tangan para dewa kuno yang abadi, suatu hari nanti, aku akan bertanya langsung padanya. Setelah itu, Tan Yun dengan lembut memeluk Sen Subing, dengan penuh kasih sayang dan khawatir, kamu terlalu cantik, kamu tidak aman di luar, kamu harus memasuki menara Lingqiao terlebih dahulu. Ya, Sen Subing mengangguk, menatap Jinglu, dan menasihati, lindungi saudaramu. Kakak ipar, jangan khawatir, aku akan melakukannya. Jinglu tersenyum. Setelah itu, Sen Subing berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke menara Lingqiao di telinga Tan Yun. Tan Yun memandang kota Dewa Kuno Abadi, mengambil napas dalam-dalam, dan berpikir dalam hati, jika saya benar-benar anggota ras Dewa Kuno Abadi, maka bukankah saya akan berada di Abyss of Soul Eater dengan 9 surga? Realem, dan wanita raksasa di peti mati raksasa adalah anggota dari ras yang sama. Bingung, Tan Yun dan Jinglu terbang menuju gerbang kota saat mereka melayang ke udara, dan bertanya, Jinglu, apakah kamu mengenal kota kuno yang abadi ini? Iya, aku sudah di sini beberapa kali, dan strukturnya mungkin jelas bagiku. Jawab Jinglu. Tan Yun berkata, jika saya tidak salah, kota Dewa Kuno Abadi itu cukup luas, mencapai 9 juta miliar sen. Di kota Dewa Kuno Abadi, seperempatnya adalah pegunungan dan seperempatnya adalah hutan abadi. Seperempat adalah danau dan sungai, dan seperempat sisanya adalah bangunan, kan? Jinglu memandang Tan Yun dengan aneh, dan sering mengangguk, saudaraku, apa yang kamu katakan itu benar. Tan Yun berkata lagi, di tengah kota Dewa Kuno Abadi, ada sebuah rumah besar yang disebut Rumah Dewa Abadi, kan? Rumah besar ini, yang menempati lebih dari 100 juta sen di daerah itu, luar biasa dan sederhana, kan? Kepala Jinglu sering bergerak seperti ayam mematuk nasi, saudaraku, memang ada sebuah rumah besar di pusat kota Dewa Kuno Abadi, seluas 130 juta sen. Rumah-rumah di rumah besar itu adalah yang terkecil, setinggi 30.000 kaki, dan mereka tampaknya adalah orang-orang abadi dari dewa-dewa kuno, yang semuanya cukup besar. Adapun apakah mansion ini adalah Immortal Mansion, aku tidak tahu, karena tidak ada yang tahu tulisan di mansion itu. Oh, omong-omong, saudaraku, di mansion ini, ada kuil kuno dengan larangan. Bahkan 2 penguasa tertinggi tidak melanggar larangan itu. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata, ayo pergi ke kuil kuno yang kamu katakan untuk mencari tahu. Dalam 6 bulan berikutnya, Tan Yun dan Jinglu terbang menuju mansion di pusat kota di kota kuno yang abadi. Karena kota besar, Tan Yun tidak bertemu orang lain di jalan. Saat dia terbang menuju mansion, Tan Yun melihat bangunan yang dikenalnya di sepanjang jalan, yang tingginya beberapa puluh meter dan ratusan ribu meter. Dia samar-samar memikirkan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Malam tiba, Tan Yun dan Jinglu tiba di depan sebuah rumah megah di tengah kota. Tan Yun menatap 4 kata aneh di plakat pintu mansion,
pupil matanya mengecil, dan 4 jejak ditemukan. Itu benar-benar rumah Dewa Abadi. Masuk. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia melangkah ke gerbang raksasa mansion, dan yang menarik perhatiannya adalah kompleks mansion yang ditumbuhi tanaman. Saudaraku, aku akan membawamu untuk menemukan kuil kuno dengan larangan. Jinglu berkata, membawa Tan Yun, dan melewati rumah megah dan sunyi pada saat ini. Ketika Tan Yun mengikuti Jinglu dan terbang di atas pavilion, dia tiba-tiba berkata, Xiao Lu, tunggu. Setelah mendengar ini, Jinglu tiba-tiba melihat ke belakang dan menemukan bahwa Tan Yun tergantung di langit di depan sebuah monumen setinggi 1 juta kaki. Monumen dewa berdiri di sebuah danau kecil, dan tidak ada yang aneh dengannya kecuali gunung yang menjulang tinggi. Kakak, ada apa? Jinglu bertanya. Tan Yun berkata dalam transmisi suara, monumen ini tampaknya disebut monumen Dewa Zenfu. Setelah itu, Tan Yun terbang di atas danau dan melayang di depan monumen. Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah kekuatan magis menyelimuti monumen itu. Segera, Divine Power memunculkan lapisan debu. Ketika debu di permukaan prasasti telah dihilangkan, kata-kata Dewa Kuno Abadi, Perakiraan Ilahi Zenfu, ditulis dengan mengesankan di prasasti itu. Pada saat ini, Tan Yun secara naluriah menelusuri lintasan misterius dengan tangan kanannya, dan kemudian mendorong ke arah monumen Dewa Zenfu di udara. Tiba-tiba, kekuatan orang dan Dewa Hongmeng mengalir ke monumen Dewa Rumah Kota. Berdengung. Dalam sekejap, langit melonjak dengan angin dan awan, dan seberkas cahaya tebal naik ke langit dari Zen Mansion Divine Stellar, dan segera menyebar dan berubah menjadi tirai cahaya besar yang menutupi seluruh Immortal Divine Mansion. Namun, itu membuka formasi pencakar langit dari Istana Abadi. Melihat pemandangan ajaib ini, mata indah Jinglu dipenuhi dengan keterkejutan. Di sisi lain, Tan Yun tampak semakin bingung. Dalam kebingungan, Tan Yun memeras otaknya untuk memikirkannya, tetapi masih tidak dapat mengingat ingatan apapun tentang Istana Abadi. Tan Yun melepaskan pengetahuan spiritualnya dan menyelimuti seluruh mansion. Setelah menemukan bahwa tidak ada seorang pun di mansion, dia melihat kembali ke Jinglu dan berkata, pergi ke kuil kuno yang kamu sebutkan. Ya, Jinglu membawa Tan Yun dan terbang menuju kedalaman mansion. Setelah beberapa saat, dia sampai di belakang mansion di luar kuil kuno setinggi 100.000 meter. Saudaraku, ini dia, Jinglu berkata, menunjuk ke kuil kuno berlantai 3 di depan. Tan Yun mengangguk dan berkata bahwa setelah dia mengerti, dia menaiki tangga besar dan berdiri di depan aula di lantai pertama. Tan Yun memejamkan matanya, melepaskan kesadaran ilahinya, menyelimuti pintu kuil, dan mulai mengamati formasi dewa-dewa kuno abadi di pintu kuil. Setelah beberapa saat, Tan Yun menutup matanya, dengan tangan di dadanya, dia menari sangat cepat untuk menggambar lintasan misterius, dan kemudian dia mendorong tangannya ke arah gerbang istana. Ledakan, ledakan, diiringi suara keras, kemudian, pintu istana yang telah disegel selama ribuan tahun dengan debu, membawa awan debu, dan kemudian perlahan terbuka. Di luar aula, ketika Tan Yun melihat dengan jelas pemandangan di dalam aula, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Jinglu di belakangnya. Dalam pandangan keduanya, mereka melihat bahwa aula di lantai pertama ditutupi dengan sutra merah cerah dan satin, dan dindingnya diplester dengan bahagia, Dewa Kuno Abadi. Sepertinya itu saat menikah dan bersukacita. Tan Yun mengerutkan kening, dan ketika dia melangkah ke aula, tiba-tiba, seorang pria tua dengan sosok berkabut muncul di depan Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa lelaki tua itu sudah mati, dan ini hanyalah salah satu dari sisa-sisa jiwa yang akan menghilang. Budak tua itu mengetuk untuk melihat pamanku. Orang tua itu berlutut menghadap Tan Yun dengan tubuh seperti gunung. Paman, Tan Yun tercengang dan terkejut. Pria tua itu mengetuk kepalanya dan berkata dengan suara tercekat, ketika pintu istana terbuka, budak tua itu tahu bahwa pamanmu yang kembali. Karena di seluruh alam semesta, hanya kamu dan Dewa Abadi yang bisa membuka pintu kuil ini. Setelah Anda mati, Tuan Abadi, saya menyesal tidak setuju untuk menikahi Anda pada saat itu. Jadi, Tuan Abadi, memegang tubuh Anda, kami menyelesaikan pernikahan di bawah kesaksian semua protos kuno abadi kami. Tuan Dewa Abadi, dia percaya bahwa cepat atau lambat, Anda akan kembali dalam reinkarnasi. Oleh karena itu, ketika alam semesta hancur, Lord Immortal Lord akan menyegel jiwa sisa budak tua di sini untuk melindungi budak tua.
Biarkan budak tua menunggu hari kamu kembali. Tuan Keabadian meminta budak tua itu untuk memberitahumu bahwa dia benar-benar mencintaimu dan mencintaimu lebih dari dirinya sendiri. Pada titik ini, sosok lelaki tua itu menjadi semakin pingsan, seolah-olah dia akan menghilang kapan saja. Tan Yun sedikit bingung ketika mendengar itu, dia buru-buru berkata, "Kamu memanggil pamanku, siapa namaku? Aku adalah dewa kuno yang abadi, kan? Juga, apa istriku Tuan Abadi di mulutmu, apa itu namanya?" Dihadapkan dengan serangkaian pertanyaan dari Tan Yun, lelaki tua itu sebentar-sebentar berkata, "Paman, Anda adalah anggota dewa kuno abadi, Anda pernah menjadi dewa abadi yang terkenal." Pada titik ini, sosok lelaki tua itu dengan cepat menghilang. "Kamu selesai berbicara," Tan Yun berkata dengan cemas, "siapa aku? Siapa nama istriku, dewa abadi? Di mana dia?" Dengan auman Tan Yun, tidak ada yang menjawab di aula, dan lelaki tua itu menghilang ke udara, benar-benar mati. Desir-desir. Pada saat ini, 7 istri Tan Yun, Feng Qingcheng dan Ouyang Qianqian, muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Segera setelah itu, orang lain juga terbang keluar dari Menara Lingqiao. Ketika semua orang berada di Menara Lingqiao, mereka melihat adegan percakapan antara Tan Yun dan lelaki tua tadi. Pada saat ini, terutama 7 istri dan 2 tunangan Tan Yun terkejut. Ternyata Tan Yun benar-benar dewa kuno yang abadi, salah satu dari 4 dewa besar di alam semesta. Dan penguasa keabadian adalah istri Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Bagaimana aku mati sebelumnya? Siapa aku? Dewa abadi? Siapa dia?" Kesedihan terbesar dalam hidup tidak lebih dari hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahkan tanpa mengetahui siapa saya. Pada saat ini, kesedihan di hati Tan Yun bisa dibayangkan. "Tan Yun, jangan terlalu sedih." Ouyang Qianqian menatap Tan Yun dengan sedih, maju selangkah, memeluk Tan Yun, dan menghiburnya. "Tan Yun, jurang pemakan jiwa 9 surga, wanita di peti mati raksasa, sangat mungkin untuk menjadi penguasa keabadian. Tidak ada gunanya jika kamu berpikir lebih sekarang. Hanya ketika dia dilahirkan kembali dan menemukannya, semua kebingungan akan terjawab." Sen Subing bergema, "Suamiku, Qianqian benar." "Ya." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menjadi tenang, "Ya, prioritas utama adalah kita masih harus mencari sumber daya pelatihan untuk meningkatkan kekuatan kita. Jika dia di Sol Devouring Abyss benar-benar istri dewa abadi, dia akan memiliki setidaknya 28.000 tahun untuk bangun. Kali ini untuk bangun terlalu lama. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin, kembali ke alam 9 surga Hongmeng sesegera mungkin, bawa dia pergi, dan bantu dia bangun sesegera mungkin." Setelah mengambil keputusan, Tan Yun melemparkan senyum lega pada gadis-gadis itu, "Jangan khawatirkan aku baik-baik saja. Aku akan naik dan melihatnya." Setelah itu, Tan Yun berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga menuju aula lantai 2. "Kakak ipar, aku juga ingin melihat." Sebelum Sue Zian menyelesaikan kata-katanya, Tang Meng menarik Sue Zian dan berkata, "Apa yang akan kamu ikuti dalam kesenangan? Biarkan saudara iparmu menjadi sendiri. Jika saya tidak salah menebak, itu pasti ruang pernikahan." Pada saat ini, para wanita diam-diam tidak mengikuti Tan Yun ke lantai 2, ingin memberi Tan Yun waktu sendirian dan tenang. Seperti yang diharapkan oleh Tang Meng, Tan Yun datang ke lantai 2 dan menemukan bahwa ruangan besar itu memang ruang pernikahan. Meskipun sudah lama sekali, Tan Yun masih bisa melihat bahwa Tuan Abadi pada waktu itu adalah ruang pernikahan yang diatur dengan hati-hati. Tan Yun melihat sekeliling ruangan dan akhirnya menatap lukisan raksasa. Dalam lukisan itu, seorang pria yang mengenakan baju perang berdiri tegak di puncak, menatap ke langit. Anehnya, wajah pria itu kosong. Melihat raksasa tak berwajah itu, Tan Yun merasa sedikit familiar. Seperti yang dia pikirkan, dia sepertinya telah menemukan penemuan baru. Dia naik ke udara dan melayang di depan sumbu lukisan, tetapi melihat garis tulisan di sudut kanan bawah lukisan itu. Tan Yun menatap matanya, tetapi melihat dewa kuno abadi menulis di atas. "Waktu berlalu, dan hanya satu pesawat ulang-alik yang diberikan kepada satu orang idiot. Saya tidak tahu apakah saya bingung." Menggambar wajah seorang pria dengan pena, hati hancur, sulit dipercaya, ini mabuk cinta. "Lihat, temukan, mabuk,
dan mimpikan kehidupan lain. Sumpah kehidupan masa lalu, kamu masih tahu. Penanda tangan, istri Yuyan. Melihat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh Dewa Abadi, Tan Yun sakit hati, bergumam pada dirinya sendiri, Yuyan. Yuyan? Apakah namamu Yuyan? Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan tiba-tiba, gulungan di dinding terbang menjauh dari dinding, menggulung dari kekosongan, berubah menjadi sinar cahaya, dan menyerapnya ke dalam cincin peri. Tan Yun melihat ke ruang pernikahan, matanya yang sedih berangsur-angsur menjadi tegas, dan dia berkata dengan suara keras, Yuyan, kamu bisa tinggal di Sol Devouring Abyss dengan tenang. Ketika aku kuat, aku akan pergi ke Hongmeng. 9 alam abadi surga dan membawamu pergi dari sana. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menoleh dan berjalan keluar dari ruangan ke aula lantai pertama. Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, kamu dapat memasuki Menara Ling Qiao, dan Xiao Lu dan aku dapat menemukan sumber daya budidaya. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Sen Subing maju selangkah, dan setelah dengan baik memotong jubah Tan Yun, dia terbang ke Menara Dewa Langit Tinggi di telinga Tan Yun bersama semua orang. Setelah itu, Tan Yun dan Jing Lu melangkah keluar dari kuil kuno. Tan Yun melihat ke belakang, dan gerbang kuil ditutup. Kemudian, Tan Yun datang ke tengah mansion dan melihat monumen Dewa Taon Mansion. Dia berpikir bahwa jika formasi perlindungan mansion dibuka, begitu diketahui, pasti akan dilaporkan ke Lingxia Tianzun, jadi Tan Yun membubarkan formasi perlindungan mansion. Setelah keduanya terbang keluar dari Istana Abadi, Jing Lu berkata, saudaraku, di hutan abadi di utara, langit dan bumi cukup kaya, dan ini juga disebabkan hutan abadi telah melahirkan banyak harta surga dan bumi. Di antara mereka, dewa manusia, dewa bumi, ular bumi, dan dewa langit. Hanya saja, karena ada begitu banyak harta di hutan abadi, ada banyak dewa yang pergi ke pemburu harta karun. Tan Yun berkata, saya mengerti kekhawatiran Anda, bahkan jika ada risiko, saya akan pergi. Manfaat dan risiko akan selalu hidup berdampingan. Ya, Jing Lu berkata sedikit, saudaraku, mari kita mulai. Dengan kecepatanku, kita diharapkan mencapai pintu masuk selatan hutan abadi dalam waktu setengah tahun. Saudaraku, kamu juga harus memasuki menara tinggi surga, aku akan membawamu ke sana. Oke, setelah Tan Yun menjawab, dia mengorbankan Menara Ling Qiao dan memasukinya. Jing Lu membawa menara surgawi tinggi ke dalam manset dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan, menghilang ke langit, dan menuju ke hutan abadi. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Sekelompok cahaya keemasan terbang turun dari lautan awan dan berubah menjadi Jing Lu di pintu keluar selatan hutan abadi. Saudaraku, hutan abadi ada di sini. Jing Lu Ying tersenyum. Tan Yun muncul entah dari mana dari Jing Lu dan berkata sambil tersenyum, ini adalah perjalanan yang sulit. Ini bukan kerja keras, itu kehormatan bagi saya untuk dapat membantu saudara saya. Jing Lu tersenyum, mengorbankan Menara Ling Qiao di lengan bajunya dan mengembalikannya ke Tan Yun. Setelah Tan Yun membawa Menara Ling Qiao ke telinganya, transmisi suara membuat Wuxin Sangshen, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fu Guchong, Tian Lao, dan Wei Kuan meninggalkan pagoda dan menemaninya mencari surga dan bumi, harta karun. Alasan mengapa Tan Yun tidak membiarkan para wanita keluar adalah karena para wanita ini semua kewalahan oleh negara. Terkadang orang terlalu cantik, mereka akan menemukan masalah yang tidak perlu. Ketika ketujuh orang itu muncul di samping Tan Yun melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya tahu hutan abadi. Ada beberapa rumput dewa di dalamnya, yang merupakan produk unik di alam semesta terakhir. Hanya sedikit orang yang tahu tentang dewa-dewa di alam semesta ini. Dengan cara ini, kita dapat menemukan rumput suci ini, dan kemudian menjualnya dengan harga tinggi di kota King Yangfang, atau menukarnya dengan apa yang kita butuhkan. Di antara rerumputan suci ini, 3 dilulukan sebagai harta, dan itu sangat berharga. Aku memadatkan gambar untukmu sekarang, kamu perhatikan baik-baik. Saat Tan Yun berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan magis berubah menjadi gambar dari kehampaan. Ada 3 jenis rumput ajaib di layar. Tan Yun menjelaskan, jenis pertama, setinggi 1 kaki, dengan 9 daun, rumput suci hijau samar, yang disebut rumput suci Yunhun. Rumput ini sangat berharga. Jika jiwa seseorang rusak, kunyah dan konsumsilah secara langsung dan akan pulih dalam waktu 1 jam. Jenis kedua,
setinggi 1 kaki 3 inci, tanpa daun, hanya bunga merah terang dari rumput dewa, yang disebut bunga dewa haus darah. Bunga ajaib semacam ini, setelah mengambil satu bunga, akan membuat darah orang mendidih, dan itu dapat langsung meningkatkan kekuatan sebesar 10%, yang sangat berharga. Tipe ketiga, setinggi 2 kaki dan 2 inci, memiliki 6 daun, dan rumput dewa yang jernih disebut rumput dewa yang cerah. Rumput suci ini memiliki efek signifikan pada orang yang sekarat. Itu bisa membuat orang abadi dalam 7 atau 79 jam dan memberikan kesempatan untuk menunggu sampai penyelamat hidup. Mendengar itu, mata semua orang menjadi cerah, dan keampuhan dari rumput suci ini benar-benar bertentangan dengan langit. Tan Yun memandang kerumunan dan berkata, setelah memasuki hutan abadi, hanya ada 6 jenis harta alam yang kita cari. Itu adalah buah suci manusia, ular suci bumi, mata air suci surga, rumput suci jiwa, bunga haus darah, dan rumput suci cahaya. Jika kamu ingat, maka kita akan berangkat. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka berkata serempak turunkan. Oke, ayo pergi. Setelah Tan Yun berkata, dia dan 8 orang mendekati hutan abadi yang menutupi langit dan matahari, dan mulai mencari 6 jenis harta. Waktu berlalu, 1 bulan kemudian. Dalam sebulan, 9 orang Tan Yun menemukan 300 buah suci manusia, 120 ular suci duniawi, dan 36 mata air suci surgawi. Ada juga sejumlah besar tanaman dewa pengumpul jiwa, bunga dewa haus darah, dan tanaman dewa cerah. Ada senyum di wajah 8 orang, dan mereka tampaknya beruntung. 3 hari kemudian, 9 orang Tan Yun telah memasuki zona tengah hutan abadi. 9 orang tidak jauh dari satu sama lain di hutan lebat, masih mencari 6 jenis harta alam. Pada saat ini, Ouyang Duantian tampaknya telah menemukan sesuatu. Dia membungkuk dan menyingkirkan rumput lebat dengan kedua tangan dan menemukan sekelompok bunga ilahi. Dia tahu bahwa akar dewa bunga bumi disebut dewa ular bumi. Dan kelompok bunga ilahi ini, ada sebanyak 300. Yuner, kemari. Ada banyak ular suci di sini. Seru Ouyang Duantian dengan penuh semangat. Desir-desir. Pada saat ini, 6 tetua dari alam dewa bumi muncul dari udara tipis di depan Ouyang Duantian. Yang pertama adalah dewa bumi kelas 8, dan 5 sisanya adalah dewa bumi kelas 7. Cek-cek, tidak buruk, tidak buruk. Pria tua berkepala itu tertawa terbahak-bahak, tidak buruk, kali ini saya bertemu dengan begitu banyak dewa. Berikan dewa dan ular ini kepada penjaga toko kami, dan kami telah melakukan pekerjaan dengan baik lagi. Ouyang Duantian melihat kembali ke kerumunan, membuka tangannya, melindungi ular tanah di belakangnya, dan bertanya, ini yang ditemukan lelaki tua itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Pria tua berkepala itu berkata dengan sangat arogan, apa yang Anda katakan ingin kami lakukan? Tentu saja itu penjarahan hahaha. Oh, orang tua itu melintas di udara, menamparkan wajah Ouyang Duantian dengan tamparan, dan menghancurkan Ouyang Duantian 100 kaki jauhnya dan jatuh ke tanah. Ouyang Duantian menggelengkan kepalanya, dengan sinar darah menggantung dari sudut mulutnya, bangkit dari tanah, menatap lelaki tua berkepala itu. Hehe, kamu hanya dewa kelas 5, kamu berani menatapku. Pria tua itu tersenyum masam dan melambaikan tangannya, bunuh dia untukku. Ya, penatua dong. Di belakang lelaki tua itu, salah satu tetua kelas 7 dari Dewa Bumi menjawab, menyapu rumput, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan mencubit leher Ouyang Duantian. Tidak ada keraguan bahwa Ouyang Duantian akan mati jika dia terjepit. Tepat pada saat itu, bayangan putih dengan cepat muncul di depan Ouyang Duantian, berubah menjadi jubah putih Tan Yun. Tan Yun, mereka memukuli ayahku, dan mereka ingin membunuh ayahku lagi, kamu harus membunuh mereka. Pada saat ini, pikiran Tan Yun terdengar, dan Ouyang kian-kian marah. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tan Yun berkata dengan wajah muram, dan tangan kanannya tiba-tiba mengenai tangan kanan lelaki tua itu. Ledakan, kaca, kaca. Dalam suara gouge yang tumpul, darah berceceran, jari-jari terbang menjauh, tangan kanan lelaki tua itu dan bahkan seluruh lengan kanannya terbuka. Apa? Orang tua itu meratap seperti babi, dan diterbangkan oleh Tan Yun dengan tinjunya. Setelah tubuhnya menembus batang pohon kuno, dia menyemprotkan darah ke rumput. Tan Yun melihat kembali ke Ouyang Duantian dan berkata, Paman, kamu ketakutan. Jangan khawatir,
Aku akan melampiaskan amarahmu untukmu. Pada saat ini, Tan Yun marah. Tahukah kamu, Ouyang Duantian adalah calon ayah mertua Tan Yun. Bagaimana dia tidak marah karena calon ayah mertuanya dipukuli? Yuner, hati-hati. Ouyang Duantian menasihati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja, kata Tan Yun. Pada saat ini, lelaki tua yang dipimpin oleh pihak lain memandang Tan Yun, dan ketika dia menemukan bahwa Tan Yun adalah dewa kelas 6, matanya yang keruh menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun bisa dipukul dengan keras, dia adalah bawahan dari Dewa Bumi kelas 7. Namun, dia tidak takut. Dia sombong, bahkan jika dia bertemu dengan Dewa Bumi kelas 9, dia memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan jika pemuda berjubah putih di depannya, kekuatan tantangan lompatan adalah melawan langit, dia jelas bukan lawannya. Jika lelaki tua itu tahu bahwa kekuatan Tan Yun saat ini dapat dengan mudah membunuh dewa 9 tingkat biasa seperti pembantaian anjing, diperkirakan lelaki tua itu akan menjadi seperti anjing dalam keluarga yang berkabung, dan melarikan diri tanpa bertarung. Orang tua itu menyipitkan mata ke arah Tan Yun. Wah, kamu berani menghancurkan orang tua itu, kupikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata-kata. Orang tua itu membalik tangan kanannya, dan pisau lebar muncul dari udara tipis, membawa angin puyuh, dan menebas ke arah Tan Yun, pergi ke neraka. Orang tua adalah triknya, ingin membunuh Tan Yun. Dengan niat membunuh di wajahnya, Tan Yun menggunakan langkah sucinya, melintas dari langit yang rendah, dan muncul di sisi kiri lelaki tua itu. Tan Yun mengulurkan tangan kanannya seperti kilat, dan menggenggam tangan kanan lelaki tua itu dengan pisau, dan mengucapkan setiap kata, kamu menggunakan tangan ini untuk memukul pamanku, kan? Retakan. Jari-jari kanan Tan Yun mengerahkan kekuatan, lelaki tua itu menjerit, pergelangan tangannya terjepit, dan tangan terpenggal yang memegang pisau terbang menjauh dari tubuhnya. Tan Yun menjabat tangan kanannya, menggenggam pisau lebar itu dengan erat, dan darah tiba-tiba muncul, memotong kaki lelaki tua itu. Ah! Kaki tua. Saat lelaki tua itu berteriak, Tan Yun menendang dada lelaki tua itu. Engah! Retakan! Dada lelaki tua itu runtuh, menyemburkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah seperti babi mati. Pada saat ini, 4 lelaki tua yang tersisa benar-benar ketakutan. Dengan rasa dingin di punggung mereka berteriak dengan suara serak, penjaga toko kedua, ayo. Seseorang ingin membunuh kita. Tan Yun mendengus dingin, memegang pisau lebar, seperti hantu bepergian melalui hutan dengan kecepatan tinggi, melintas melewati 4 tetua dengan semburan darah. Saat berikutnya, Tan Yun muncul di tanah, menginjak wajah lelaki tua yang kehilangan kedua kaki dan tangan kanannya. Pada saat ini, keempat lelaki tua itu berdiri di tanah dengan tercengang, mata mereka melebar, dan ekspresi ketakutan yang sekarat muncul di mata mereka. Segera setelah itu, lingkaran merah darah tipis muncul di leher keempat orang tua, darah berangsur-angsur melebar, dan darah menyembur keluar dari kepala tengah dan menyelinap ke leher. Tan Yun menginjak pipi sesepuh berkepala dengan kaki kanannya, menjentikkan tangan kirinya di antara jari-jarinya, dan meledakkan 4 kekuatan suci, menusuk alis dari 4 kepala. Berdengung, memanggil, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan pisau lebar di tangannya berguling di udara, menghancurkan tengkorak lelaki tua yang telah jatuh ke tanah sebelumnya, membunuhnya di tempat. Sejauh ini, hanya lelaki tua di kaki Tan Yun yang masih hidup, dan kelima orang lainnya telah meninggal. Ouyang Duantian dengan cepat mencabut 300 bunga Dewa Bumi dari tanah dan memasukkannya ke dalam kantong obat mujarab. Pada saat ini, Jinglu, Wuxin Sangshen, Guan Xuankong, Xuan Kui, Gu Chong, Tian Lao, dan Wei Kuan juga terbang di belakang Tan Yun. Berani. Tiba-tiba, dengan raungan keras yang mengandung kemarahan, gendang telinga Tan Yun terasa sakit. Pada saat berikutnya, seorang lelaki tua berambut putih dengan tulang dan angin peri terbang 10 kaki di depan Tan Yun. Orang tua itu adalah penjaga toko kedua toko Wan Jin Shenbao di kota King Yangfang, Wang Xi. Tan Yun tidak bisa melihat kesuksesan Wang Xixiu, hatinya tenggelam, dan dia menatap Jinglu dengan penuh tanda tanya. Jinglu berkata dalam transmisi suara, saudaraku, dia adalah kelas 1,5 suci. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melompat, aku bisa membunuhnya. Jika ada kekuatan lompatan, saya bukan lawannya. Sementara Jinglu mengirimkan suara, Wang Xi melihat mayat di tanah dan orang tua di kaki Tan Yun.
Dia memerah karena marah dan memelototi Tan Yun, bocah mau tahu, siapa yang memberimu keberanian, bahkan toko Wan Jin Senbao-ku. Apakah kalian berani membunuh? Kepada lelaki tua itu, biarkan dia pergi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan ringan, kami tidak memiliki keluhan sebelumnya. Hari ini, orang-orang saya telah menemukan dewa dan ular bumi, dan orang-orang Anda tidak hanya ingin merebut, tetapi juga ingin membunuh. Orang-orangmu bersalah atas kematian. Adapun paviliun dewa 10.000 emas, aku belum pernah mendengarnya, dan aku tidak ingin tahu, aku hanya tahu, kata Tan Yun setelah jeda, menunjukkan sebuah jarinya, dan menunjuk ke orang tua yang kehilangan kakinya, dia meninggal. Bocah bodoh, kamu pergi untuk mati. Wang Xi sangat marah, tubuh tuanya melesat rendah ke langit seperti panah tajam, mengulurkan telapak tangan kanannya yang kurus, dan menepuk dada Tan Yun. Berdengung. Ledakan. Saat Wang Xi melakukan tembakan telapak tangan, kekosongan tiba-tiba runtuh dan momentumnya sangat kuat. Wow, seberkas cahaya keemasan jatuh di depan Tan Yun dan berubah menjadi rok emas Jinglu. Mata indah Jinglu tiba-tiba berubah menjadi emas. Tapi setelah dia menyalakan pupil emasnya, Qian Qianyu membalik tangannya dan mendorongnya keluar dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertemu, sekelompok badai energi meledak seperti nebula, dan akibat yang kuat, dalam bentuk lingkaran konsentris, mengamuk ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom! Boom! Setelah kekerasan itu, Tan Yun dan yang lainnya semuanya terangkat, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, tidak mampu menahan akibatnya, dan berubah menjadi bubuk. Engah! Pada saat Yu Wei hendak menghilang, wajah tua Wang Xi pucat, dengan darah menyembur dari mulutnya, dan dia terlempar ke udara oleh tendangan voli. Tangan kanannya gemetar hebat, darah mengalir dari mulutnya. Di sisi lain, Jinglu, yang berdiri tegak di antara dedaunan yang jatuh, diam dan damai seperti gunung. Wang Xi menyemburkan darah lagi, menatap Jinglu dengan sengit, tunggu orang tua itu. Setelah meninggalkan ancaman, Wang Xi berubah menjadi seberkas cahaya, naik ke langit dan menghilang ke langit. Setelah Wang Xi pergi, tubuh Jinglu gemetar, wajahnya langsung pucat seperti kertas, dan seteguk darah. Xiaolu, bagaimana lukamu? Tan Yun bertanya dengan cemas. Saudaraku, aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Jinglu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dengan tegas berkata, saudaraku, aku akan mengejarnya. Jangan mengejarnya. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dengan cepat memasuki menara Ling Qiao dan memulihkan lukamu. Ya, Jinglu menganggukkan kepalanya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menembus menara Ling Qiao di telinga Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan selangkah demi selangkah mendatangi lelaki tua yang kehilangan kakinya. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku, pinta lelaki tua itu dengan mata ngeri. Mata Dewa Hongmeng. Ada cahaya merah misterius di mata Tan Yun. Karena lelaki tua itu terluka parah dan sekarat, dia dengan mudah mengendalikan lelaki tua itu. Tan Yun bertanya, pertama, apa perbaikan etalase toko Wan Jin Senbao? Kedua, toko Wan Jin Senbao, apakah itu memiliki latar belakang? Lelaki tua itu tampak kusam dan dengan jujur berkata, penjaga toko besar kami adalah yang kedua dan setengah suci. Toko Wan Jin Senbao kami dibuka oleh keluarga Gongsun, salah satu dari 3 bangsawan di Qingyang Xiancheng. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, bila angin ajaib, memenggal kepala lelaki tua itu. Yuner, bagaimana? Apakah latar belakang toko Wan Jin Senbao besar? Ouyang Duantian bertanya dengan cemas. Tan Yun berkata, latar belakangnya sangat besar. Tapi itu tidak masalah, Qingyang Xiancheng cukup jauh dari kota Qingyang Fang. Selanjutnya, kami hanya membunuh beberapa orang di toko harta karun dewa 10.000 emas, dan keluarga Gongsun mungkin tidak datang untuk berburu dan membunuh kami untuk ini. Paling banyak 2 penjaga toko akan menemukan beberapa pembantu di kota Qingyang Fang untuk mengejar kita. Namun, untuk berada di sisi yang aman, kita masih harus bergegas dan dengan cepat menemukan sumber daya pelatihan yang cukup, dan kemudian berlatih mundur di kota dewa kuno abadi, dan kemudian pergi setelah kekuatannya meningkat pesat. Setelah itu, Tan Yun dan semua orang mulai mencari sumber daya budidaya di hutan abadi. Pada bulan November berikutnya, Tan Yun dan yang lainnya mencari cukup banyak orang dan buah untuk bercocok tanam. Pada saat yang sama, sejumlah besar rumput dewa yang mengandung jiwa,
bunga dewa yang haus darah, dan rumput dewa yang cerah ditemukan. Tan Yun memimpin semua orang keluar dari hutan abadi, membuka gua di tebing seperti pisau, dan mengatur susunan ajaib di pintu masuk gua. Di tebing di sini, ada pohon-pohon kuno berbentuk aneh, membuat rumah gua lebih tersembunyi, bahkan jika tidak ada susunan ajaib, sulit untuk ditemukan. Di rumah gua, Tan Yun berkorban ke menara langit tinggi, dan kemudian semua orang menyerahkan materi surgawi yang dikumpulkan kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun meminta orang-orang di menara Lingqiao untuk keluar, dia membagikan para dewa dan buah-buahan dari orang-orang dan para dewa dan ular kepada orang-orang, dan menasihati. Buah ilahi orang-orang ini sudah cukup bagi kita untuk dipromosikan menjadi dewa bumi. Setelah dipromosikan menjadi dewa bumi dan menyempurnakan dewa bumi dan ular kalian masing-masing, kita akan pergi dari sini lagi. Sue Zian bertanya dengan bingung, kakak ipar, dalam proses dipromosikan menjadi dewa bumi, apakah Anda harus mengatasi malapetaka? Tan Yun menjelaskan, tidak perlu menyeberangi malapetaka, tetapi ketika para dewa bumi kelas 9 dipromosikan menjadi para dewa, mereka harus melintasi malapetaka. Baiklah, mari kita semua memasuki latihan retret. Setelah itu, semua orang memasuki menara Lingqiao. Tan Yun mengambil bagiannya dari buah dewa manusia dan ular dewa bumi ke lantai 48 pagoda dewa Lingqiao, duduk bersila, dan mulai memperbaiki buah dewa manusia dan berlatih mundur. Dengan pemurnian buah dewa, kecepatan kultivasi Tan Yun dan yang lainnya telah meningkat ratusan kali. 3 bulan kemudian, Wang Xi, bendahara kedua toko Wan Jin Shenbao, membawa ratusan pembantu ke hutan abadi dan mulai berburu dan membunuh Tan Yun. Dari ratusan pembantu, 9 di antaranya adalah kelas 1 dan setengah suci seperti dia. Yang lainnya semuanya 9 dewa. Namun, yang membuat Wang Xi marah adalah dia mencari Tan Yun selama 3 tahun tanpa petunjuk. Dia percaya bahwa Tan Yun dan yang lainnya telah meninggalkan alam dewa kuno, jadi dia membawa orang-orang keluar dari hutan abadi dan kembali ke kota Qingyang Fang setelah setengah tahun. Tidak ada tahun di menara, dunia telah 100 tahun. Dalam sekejap mata, sudah 103 dan 9 bulan sejak Tan Yun ditutup. Tan Yun dan yang lainnya menghabiskan 3,78 juta tahun yang sangat lama di menara Lingqiao. Selama periode itu, Tan Yun menghabiskan 200.000 tahun, dan rahim ketujuh Hongmeng dipadatkan di kolam spiritual, dan dia memasuki kelas dewa ketujuh. Butuh 300.000 tahun untuk memadatkan rahim ke-8 manusia Hongmeng dan dipromosikan ke kelas 8 dewa. Butuh 400.000 tahun untuk dipromosikan ke kelas dewa ke-9. Butuh 600.000 tahun lagi untuk memadatkan rahim pertama bumi luar biasa di kolam roh, melangkah ke dewa bumi kelas 1. Setelah dipromosikan menjadi dewa bumi, Tan Yun membutuhkan 800.000 tahun lagi untuk dipromosikan menjadi dewa bumi kelas 2. Butuh jutaan tahun untuk dipromosikan menjadi dewa bumi kelas 3. Setelah itu, Tan Yun menghabiskan 480.000 tahun mengolah tubuh Tuan Hongmeng. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan 200.000 tahun untuk menyelesaikan budidaya tubuh tirani ruang waktu Orde ke-19. Dalam 180.000 tahun terakhir, Tan Yun memanipulasi cairan ilahi Hongmeng untuk menghaluskan kulit, daging dan darah, dan meridian seluruh tubuhnya untuk mengolah Deat Overlord Orde ke-20. Akhirnya, tepat sebelum Tan Yun menyelesaikan amarahnya, dia membuat tubuh Deat Domination dipromosikan ke panggung kecil, memiliki kekuatan besar untuk menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 4 dengan tangan kosong. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan ada kegembiraan di pupil bintangnya. Rambutnya terbang, melepaskan kesadaran ilahinya, yang naik ke langit, dan akhirnya meluas ke cakrawala 300 miliar abadi. Anda tahu, kesadaran dewa kelas 1 dapat mencakup radius 200 miliar sen. Dewa peringkat kedua memiliki radius 230 miliar sen, dewa peringkat ketiga memiliki radius 260 miliar sen, dan dewa peringkat keempat memiliki radius 290 miliar sen. Tapi bagaimana dengan Tan Yun? Dia hanya dewa bumi kelas 3, namun, roh buminya lebih kuat dari dewa kelas 4. Artinya, dewa kelas 4 biasa bertemu Tan Yun, dan Tan Yun hanya menggunakan murid kosmiknya untuk membunuh sebanyak yang dia mau. Wow, duduk bersila, Tan Yun melompat dan berkata dengan suara rendah, mati. Ledakan. Tiba-tiba, kekosongan di menara dewa runtuh satu demi satu, dan tubuh Tan Yun langsung meroket hingga 6.000 kaki.
Kekuatan Dewa Kematian yang tebal dan gelap menembus tubuhnya, yang membuat orang melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia seperti Dewa Kematian seperti gunung, berdiri di menara, pupil raksasanya mengungkapkan arti mendominasi dunia. Pada saat yang sama, ketika Tan Yun mulai mengolah tubuh yang mendominasi kematian, tubuh dominasi Hongmeng-nya mengembangkan kekuatan magis jenis ketiga. Nama kekuatan magis ini adalah Death God Armor. Armor Dewa Kematian. Ketika Tan Yun berpikir, kekuatan kematian mengepul di permukaan tubuhnya, dan saat bernafas, satu set baju besi gelap muncul di permukaan tubuhnya. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan nadanya mendominasi, memiliki Death Armor membuat kekuatanku lebih ganas. Dengan alasan tidak menggunakan Death Armor, aku hanya bisa menghancurkan artefak tingkat 4 yang lebih rendah dengan satu pukulan. Setelah aku melemparkannya, aku bisa meledakkan artefak tingkat 5 dengan satu pukulan. Pada saat ini, Tan Yun yakin bahwa jika dia melakukan yang terbaik, itu akan cukup untuk membunuh para dewa kelas 6. Bahkan di hadapan 7 dewa, masih ada pertempuran. Tan Yun tersenyum puas. Dalam sekejap, setelah kembali ke ukuran normalnya, dia mengenakan jubah ungu. Saya tidak tahu Su Bing, bagaimana kultivasi mereka. Setelah Tan Yun berbisik pada dirinya sendiri, dia melepaskan kesadaran ilahi dan menyelimuti seluruh menara. Yang membuatnya bingung adalah tidak ada seorang pun di menara itu. Segera, Tan Yun menemukan melalui indera ilahi bahwa orang-orang dan binatang berbicara tentang bumi di dalam gua, dan jelas bahwa mereka telah memurnikan dewa dan ular bumi. Ini memang kasusnya. Lebih dari sebulan yang lalu, semua orang dan semua binatang telah kehabisan sumber daya budidaya mereka, dan kemudian meninggalkan pagoda dan mengobrol di gua sambil menunggu Tan Yun pergi. Tan Yun tersenyum sedikit, menghilang dari udara tipis dari menara Ling Qiao, dan segera muncul dari udara tipis di depan orang banyak dan binatang buas, dan dia bisa melihat kultivasi orang banyak secara sekilas. Hari ini, Shen Subing, Yu Qin, Fang Ziqing, Tang Menggu, Xiao, Zian, Yingying, dan Wuxin Sangshen adalah dewa kelas 5. 8 orang melompat untuk menantang kekuatan mereka, dan mereka tidak sama, mereka semua memiliki kekuatan untuk melompati para dewa kelas 4. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Gu Chong, Tian Lao, dan Wei Kuan adalah dewa bumi kelas 2 dan memiliki kekuatan untuk melompati dewa bumi kelas 9. Tang Xinying, Xianer, Ruoxi, Qian Qian, Feng Qingcheng, Zhen Ji, Su Zhen, Xi Shi, Song Huixin, dan Putri Sangguan Fei semuanya adalah dewa bumi kelas 4, dan kemampuan mereka untuk melompati tantangan dapat membunuh yang ketiga dewa kelas. Kera iblis pembunuh surga, naga emas, dan singa sekarang adalah binatang kelas 5, sangat kuat sehingga mereka dapat membunuh dewa kelas 5. Moer dan Tian Luolong Bear King adalah binatang kelas 3, sangat kuat sehingga mereka tidak takut pada dewa kelas 3. 7 raja lainnya, binatang suci Liger, Xiaobai, adalah binatang kelas 2 dan dapat membunuh dewa kelas 2. Tidak diragukan lagi, Tan Yun memiliki kemampuan tantangan lompatan katak terkuat di antara orang banyak. Dan orang terkuat adalah Jintong Kunpeng Jinglu. Sekarang Jinglu telah memasuki Celestial Beast kelas 9, melompat untuk menantang kekuatannya, dan setara dengan kelas 5 dan Semi Sage. Dan kecepatan terbangnya bahkan lebih sebanding dengan kelas 8 dan setengah suci. Setelah Tan Yun memberi selamat kepada orang-orang dan binatang buas atas peningkatannya, matanya berkedip dan berkata, kami akan segera meninggalkan kota kuno yang abadi dan pergi ke kota King Yang Fang untuk menjual harta surga dan bumi. Ya, Sue Zian tertawa dan berkata, kakak ipar, setelah kami pergi ke kota King Yang Fang, bahkan jika toko Wan Jin Shenbao merepotkan kami memiliki saudari Jinglu di sini, jadi kami tidak takut. Yang lain mengangguk setuju. Tan Yun tersenyum dan berkata, kami masih tidak bisa gegabah. Lebih dari 100 tahun yang lalu, penjaga toko besar toko Wan Jin Shenbao adalah yang kedua dan setengah suci, dan penjaga toko kedua adalah yang pertama dan setengah suci. Jika mereka memiliki kualifikasi, bakat, dan pemahaman yang baik, mereka akan melakukannya mungkin ranahnya juga telah meningkat. Tentu saja, kemungkinan ini sangat kecil. Jika bakat, dan kecerdasan mereka bertentangan dengan langit, mereka tidak akan menjadi tuan rumah toko di tempat kecil kota King Yang Fang. Lagi pula, hanya ada sedikit orang di dunia ini dengan kualifikasi yang lebih baik darimu. Oke,
Ayo pergi dan pergi dari sini. Setelah mendengar ini, Sue Zian tertawa dan berkata, kakak ipar, saya tidak ingin tinggal di Menara Lingqiao lagi, itu benar-benar membosankan. Aku juga ingin berada di luar, kata Namong Ruksue. Melihat Tan Yun, para wanita lain juga menunjukkan sedikit kerinduan di mata indah mereka. Sejak mereka datang ke alam abadi dan kemudian ke alam Dewa Hongmeng, sebagian besar waktu mereka telah dihabiskan di Menara Dewa Lingqiao. Tan Yun memandangi gadis-gadis itu dan berpikir keras untuk waktu yang lama dan berkata, "Yah, karena kamu tidak ingin tinggal di dalam, maka ikuti aku." Mendengar ini, para wanita sangat senang. Tan Yun setuju, pertama-tama, karena kekuatan para wanita telah meningkat tajam. Kedua, dia tahu bahwa di alam Dewa Hongmeng hari ini, selain orang-orang dan pelayan istana dewa dan rumah bangsawan, hampir tidak ada pusat kekuatan alam semi-suci di luar. Bahkan jika ada, itu adalah seorang letnan yang tidak memiliki misi ekspedisi untuk saat ini. Selain itu, pertempuran antara alam Dewa Hongmeng dan iblis luar angkasa sangat mendesak, dan pusat kekuatan alam semi-sakral semuanya harus berada di medan perang. Dengan ini, Tan Yun setuju untuk membiarkan para wanita mengikutinya. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan Menara Lingqiao, dan memimpin kerumunan untuk terbang keluar dari gua, naik dari tebing ke langit, dan terbang menuju kota kuno yang abadi. Dalam perjalanan, Tan Yun bertemu dengan beberapa kelompok perampok dari alam dewa surgawi yang memandangnya, tetapi ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat kekuatan Jinglu, mereka ragu-ragu dan tidak berani menyerang Tan Yun dan yang lainnya. Jika pihak lain tidak melakukan apa-apa, Tan Yun secara alami tidak akan melakukannya. Tan Yun memiliki prinsip hidupnya. Dalam hatinya, dia menghormati setiap kehidupan. Apakah lawannya lemah seperti semut atau perampok, hidup mereka layak dihormati. Tentu saja, jika pihak lain memprovokasi masalah, Tan Yun akan membunuh tanpa ragu-ragu, dan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Dengan cara ini, Tan Yun dan yang lainnya terbang keluar dari hutan abadi setelah 3 bulan terbang. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang untuk bulan Juli lagi, dan akhirnya terbang keluar dari kota kuno yang abadi. Pada saat ini, tiba-tiba, ada suara pertempuran dari sisi lain danau. Tan Yun pergi, mengerutkan kening, dan kemudian, niat membunuh muncul di matanya. Dia melihat sosok yang dikenalnya, dikepung oleh 6 musuh. Orang yang terkepung adalah Bai Su yang membantu Tan Yun 100 tahun yang lalu. Bosu sekarang adalah dewa kelas 7, dan dia dapat menghadapi 6 musuh dewa kelas 7 dan dikalahkan dalam bahaya. Kekuatan Tan Yun saat ini membuatnya sulit untuk berurusan dengan dewa kelas 7. Secara alami, dia tidak akan bertindak secara pribadi, tetapi malah menatap Jinglu dan berkata, "Xiao Lu, pergi dan selamatkan orang." Ya, setelah Jinglu menjawab, dia berubah menjadi cahaya keemasan, dan dengan cepat melewati danau, muncul di belakang Bai Su. Jinglu mengulurkan tangan kirinya, meraih Bai Su, dan melemparkan Bai Su ke belakangnya. Ketika Bai Su melambat, dia melihat bayangan terang berkelap-kelip di depannya, berkedip menjauh dari 6 pria berotot itu, dan menggoyangkan 6 telapak tangannya seperti kilat. Bum bum bum. Saat 6 telapak tangan tercetak di dada 6 orang di udara, tulang rusuk ke-6 orang itu patah, dan darah menyembur dari mulut mereka dan jatuh di rumput yang rimbun. Untuk sementara, mereka tidak bisa lagi bangun, menatap Jinglu, mata mereka mengungkapkan warna horor. "Mati," Jinglu Beifang berkata ringan. Saat dia hendak bergerak, Bai Su buru-buru berkata, "Gadis, jangan bunuh mereka." "Hah?" Jinglu kembali menatap Bai Su dan berkata, "Mereka ingin membunuhmu, mengapa kamu masih bersyafaat untuk mereka?" Bai Su tampaknya tak terkatakan, tetapi dia tidak ingin mengatakan apa-apa. "Yah, kamu tidak ingin mengatakannya, jadi kamu tidak ingin mengatakannya, aku tidak membunuh mereka," kata Jinglu. "Terima kasih Nona Jing." Bai Su tampak bersyukur. Pada saat ini, 6 orang yang terluka parah di tanah memandang Bai Su dengan ekspresi rumit, lalu berdiri dengan kesakitan, berubah menjadi 6 balok, dan menghilang ke langit. Tan Yun dan yang lainnya terbang di udara sebelum dan sesudah Bai Su, mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Saudara Bai, sudah lama sekali." Bai Su menatap Tan Yun dengan ekspresi terkejut, "Dewa Bumi kelas 3. Ya Tuhan, ini baru lebih dari 100 tahun, bagaimana kerajaanmu bisa menerobos begitu cepat, Saudara Jing?" "Itu pasti kakak Jing, dia sangat berbakat, dan di alam dewa kuno ini, dia telah menemukan peluang besar, kan?"
Tan Yun mengepalkan tinjunya dan tersenyum, "Brother Bai benar." Setelah Bai Su berbicara, dia melihat seorang wanita yang menakjubkan di samping Tan Yun, dan berkata, "Kakak Jing, siapa mereka?" Selanjutnya, Tan Yun memperkenalkan 7 istri, 2 tunangan, dan semua orang kepada Bai Su. Setelah Bai Su menyapa semua orang, dia diam-diam mengatakan bahwa Tan Yunyan Fu tidak dangkal. Pada saat ini, Bai Su memandang Jinglu dan membungkuk dan berkata, "Terima kasih Nona Jing karena telah membantuku. Itu tidak cukup untuk mengangkat jarimu." Jinglu tersenyum, sangat menawan, yang membuat Bai Su terlihat sedikit terkejut. Jinglue mengerutkan kening, "Sudah cukupkah kamu melihat?" "Ah, cukup untuk menonton. Cukup untuk menonton. Bukan maksudku." Bosu menghibur Jinglu dengan rasa malu di wajahnya, jujur dan tulus. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum, wajahnya diluruskan, dan bertanya, "Kakak Bai, siapa yang barusan? Mengapa mereka ingin membunuhmu, tetapi kamu membiarkan mereka mencari nafkah?" Bai Su menghela nafas, "Seharusnya kakak laki-lakiku yang mengirim seseorang untuk membunuhku. Hanya 6 orang yang baru saja menjadi tentara. Masalah ini adalah cerita yang panjang, dan jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, saya akan berbicara perlahan dengan Saudara Xian." Melihat Bai Su tidak ingin mengatakan lebih banyak, Tan Yun tidak bisa bertanya lagi. "Bagaimanapun, ini adalah urusan keluarga. Jika Anda meminta terlalu banyak, itu akan buruk." Bai Su membungkukkan tangannya kepada Tan Yun dan berkata dengan sopan, "Saudara yang saleh, saya sedang terburu-buru untuk saudara saya. Saya harus segera kembali ke barak. Kita akan mengucapkan selamat tinggal hari ini, dan kita tidak tahu kapan kita bisa bertemu satu sama lain. Hati-hati, saudara berbudi luhur." Tan Yun mengangguk, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakak Bai, kamu juga." Pada saat ini, Bai Su sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Saudara Xian, apakah Anda seorang bangsawan atau anggota Istana Dewa?" Tan Yun menggelengkan kepalanya, "Aku hanya orang biasa." Bai Su berkata, "Jika ini masalahnya, saudara-saudara dan adik-adik yang bijaksana di masa depan akan bergabung dengan tentara setelah mereka dipromosikan menjadi dewa. Pada saat itu, setelah Anda bergabung dengan tentara, Anda akan memberitahu jenderal yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan para dewa. Anda adalah orang-orang Jenderal Bai Feng, dan jenderal itu pasti akan menugaskan Anda ke bawahan di bawah komando Raja Bai Cheng." Petik 2. Jadi, kalau begitu kita bisa bertarung bersama. Mendengar ini, persepsi memberitahu Tan Yun bahwa identitas Bai Su ini sama sekali tidak sederhana. "Oke," Tan Yun mengangguk, "pada saat itu, saya akan melakukan apa yang Anda katakan." Setelah itu, Tan Yun memandang Bai Su dan berkata, "Saudara Bai, saya tidak tahu apakah harus mengajukan pertanyaan. Saudara Xian, tolong katakan." Bai Su tersenyum dan berkata, "Kamu dan aku, kamu tidak perlu bersikap sopan." Tan Yun bertanya dengan santai, "Saudara Bo, saya mendengar bahwa dahulu kala, Raja Bai Zongyong menjadi pemberontak dan mengkhianati Hongmeng Supreme. Apakah ini benar?" Mendengar ini, Bai Su membuang senyumnya, dan setelah lama terdiam, berkata, "Yah, ini benar, tapi..." Setelah berbicara, Bai Su melambaikan tangan kanannya dan mengatur penghalang kedap suara, namun, Bai Zongyong menyesalinya kemudian, dan kemudian dia memilih untuk mati di medan perang untuk menebus dosa-dosanya. Itu juga karena ini, sekarang Lord Bai Cheng, Lord God King, sedang diperas oleh God King lainnya. Lord Lingxia Tianzun tidak menggunakan kembali Lord God King. Hal ini, semua orang di seluruh tentara alam dewa. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oh, begitulah. Saya mendengar Anda mengatakan sebelumnya bahwa Dewa Raja Bai Cheng adalah cucu Bai Zongyong. Jika ini terjadi, Raja Dewa Bai Cheng tidak dianggap serius oleh Dewa Tianzun, dan itu alami." "Oh ya." Bai Su menghela nafas dan berkata, "Kakak Jing, apakah kamu pergi juga?" "Yah, kita juga harus pergi dari sini." Tan Yun mengangguk. Bai Su tersenyum dan berkata, "Kalau begitu mari kita pergi bersama." "Bagus." Tan Yun tersenyum. Kemudian, Tan Yun dan yang lainnya meninggalkan para dewa kuno bersama Bai Su dan muncul di dasar Danau Qingyang Shenhu. Tidak lama setelah semua orang terbang keluar dari Danau Qingyang Shenhu, Bai Su, Tan Yun dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tan Yun naik ke langit dari danau, melewati lautan awan, dan mendarat di puncak Gunung Ilahi Qingyang.
Sen Subing bertanya, suamiku, menurutku identitas Bai Su seharusnya lebih dari sekadar prajurit sihir, sesederhana itu. Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, namun, saya pikir orang ini layak berteman. Setelah kita dipromosikan menjadi dewa, kita akan memasuki bawahan Raja Bai Cheng. Sekarang, ayo pergi ke kota Qingyang Fang untuk menukar 3 tanaman ajaib dengan sumber daya budidaya. Kalau begitu, tembus alam secepat mungkin dan masuki alam para dewa. Setelah itu, Tan Yun dan yang lainnya terbang menuju bagian belakang Qingyang Sensan dan kota Qingyang Fang di antara pegunungan. Qingyang Fang City, meskipun merupakan kota Fang, ia menempati area yang luas seperti kota dengan radius 6 juta sen. Melangkah ke kota Qingyang Fang, apa yang semua orang lihat di mata Tan Yun adalah deretan toko yang tertutup rapi dengan tanah. Di kota Fang, orang-orang dari semua jenis protos berada dalam aliran tanpa akhir, yang cukup makmur. Tan Yun meliriknya dan menemukan bahwa ada banyak dewa di kota, dan dia sering melihat dewa menghantui mereka. Saat Tan Yun dan yang lainnya memasuki pasar, mereka segera menarik perhatian para dewa. Ada ledakan diskusi, dan terdengar tanpa henti. Wow, cantik sekali. Ya, wanita dengan rok emas ini sangat cantik. Cek, itu tidak begitu indah. Petik 2. Pada saat ini, para wanita di kota menatap Sen Subing, Zenji, Ouyang Qianqian, Tantai Xianer, dan lainnya, dengan rasa iri yang tak terselubung di mata mereka. Sebagai wanita, mereka harus mengakui bahwa Sen Subing dan yang lainnya sangat cantik. Pada saat yang sama, para wanita di kota Fang, yang memandang Fang Ziqing dengan kerudung, juga menebak betapa cantiknya penampilan Fang Ziqing. Ketika para wanita membicarakannya, para pria di alun-alun kota memandang Sen Subing dan yang lainnya, dan tiba-tiba menelan ludah mereka. Pada saat yang sama, para pria memandang Tan Yun dalam jubah ungu di antara para wanita seperti Sen Subing, Namong Yukin, dan bertanya-tanya, siapa anak ini? Mengapa ada begitu banyak wanita cantik di sekitar? Orang-orang ini, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik dengan alam dewa surgawi, tetapi tidak ada dari mereka yang maju untuk menganiaya wanita di samping Tan Yun. Karena mereka melihat temperamen Tan Yun yang luar biasa, mereka diam-diam berpikir bahwa Tan Yun pasti kaya atau bangsawan, kemungkinan besar bangsawan, atau bahkan putra raja dewa tertentu. Di antara kerumunan penonton, Tan Yun dan gadis-gadis itu berjalan melalui jalan-jalan yang ramai, membuat semua orang mendengar komentar tuli. Dalam perjalanan, Jinglu memberitahu Tan Yun bahwa ada alun-alun di pusat kota Qingyang Fang, alun-alun Qingyang. Tujuan mendirikan alun-alun ini adalah untuk memungkinkan orang berdagang dengan bebas di sini. Setelah Tan Yun mendengar ini, dia memutuskan untuk pergi ke Qingyang Square untuk mendirikan sebuah kios. Ketika Tan Yun dan yang lainnya datang ke lapangan Qingyang, matahari sudah terbenam, matahari terbenam seperti darah. Di Qingyang Square, ada banyak orang. Tan Yun menemukan bahwa banyak orang menjual dewa ular tanah, dan harga setiap dewa ular tanah sebenarnya dijual dengan harga setinggi langit 1000 dewa giok super. Tan Yun memimpin para wanita, di bawah tatapan semua orang, melewati kerumunan yang ramai, bersiap menuju Qingyang Square, sudut utara, dan mendirikan sebuah kios. Tiba-tiba Murong Sishi di belakangnya berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Tan Yun, yang berjalan di depan, tiba-tiba menoleh ke belakang, dan kemudian, awan kemarahan menyembur dari matanya. Tapi itu adalah seorang pria muda dengan brokat dengan kepala gemuk dan telinga besar dan dewa bumi kelas 6. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh dada Murong Sishi, tapi Murong Sishi menghindarinya dengan tergesa-gesa. Terjebak, Murong Sishi menamparkan punggungnya di wajah pemuda di Jinpao. Pemuda di Jinpao tertembak dan jatuh ke alun-alun. Rumput, gadis bau, kamu berani mengalahkan tuan muda ini. Pemuda di Jinpao bangkit dari tanah, pipi kanannya bengkak seperti kepala babi. Pemuda di Jinpao mengangkat kepalanya dan meraung, di mana ibunya? Saya diganggu, di mana kamu mati? Segera setelah ini dikatakan, 8 dewa kelas 9 turun dari langit dan berlutut di depan pemuda itu dengan satu lutut, bawahan tidak terlindungi dengan baik, mohon maafkan saya, Tuan. Pada saat ini, orang-orang di sekitar Tan Yun memandang pemuda berbaju brokat yang dipukuli oleh Murong Sishi, seolah-olah seekor tikus telah melihat seekor kucing, mereka melarikan diri. Puluhan ribu penonton melihat puisi Murong, dengan simpati di mata mereka, berbisik. Si cantik itu menderita kali ini.
Iya, dia bermain di kota Dewa Awan yang mengalir, Tuan kedua Mafu, Ma Lei. Mafu adalah seorang bangsawan, dia sudah mati kali ini. Ya, tidak hanya dia mati, tetapi orang-orang di sekitarnya juga menderita. Petik 2. Mendengar bisikan orang banyak, Tan Yun mengerutkan kening. Murong Sishi menatap Tan Yun dengan wajah pucat, wajahnya yang menakjubkan penuh dengan permintaan maaf, dan giginya diucapkan dengan ringan, dan suara yang tidak nyaman dan menyenangkan terdengar. Tan Yun, maafkan aku membuatmu berantakan. Tak perlu dikatakan aku minta maaf. Tan Yun tersenyum sedikit, ini pertarungan yang bagus, tapi terlalu murah untuk memukulnya begitu saja. Mendengar itu, wajah Ma Li gemetar, dan hidungnya bengkok. Dia memelototi Tan Yun, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang, tampar wajahmu, itu terlalu murah untukmu. Tan Yun menyipitkan matanya bersinar dingin. Rumput, Ma Li berteriak karena marah, Tuan, ketika saya baru saja tiba di tempat kecil kota King Yangfang, dia dipukuli oleh wanita jalang yang bau. Saya sangat marah. Mendengarkan pihak lain mempermalukan tuan mereka sebagai jalang busuk, Si Hong Xiao dan Gong Sun Ruoxi menatap kuda itu, dan berkata serempak, babi mati, bersihkan mulutmu untukku. Babi gemuk yang mati. Kalian berdua benar-benar mengatakan bahwa tuan muda ini adalah babi gemuk yang mati. Pada saat ini, paru-paru Ma Liao meledak, dan dia berkata dengan tajam, tuan muda ini memberitahu Anda bahwa tuan muda ini adalah babi gemuk yang mati. Kalian semua mati. Ma Lei membenci orang lain karena menyebut dirinya babi gemuk. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dipukuli dan dipermalukan oleh orang lain di sini. Fitur wajah Ma Lei sangat garang. Dia menunjuk puisi murong dan tersenyum muram, tuan muda ini menyentuhmu. Ini kehormatanmu. Kamu berani mengalahkan tuan muda ini. Segera, dia menunjuk Gong Sun Ruoxi dan Si Hong Xiao, dan berkata dengan senyum penuh nafsu, kalian berdua cantik, tuan muda ini akan menangkapmu nanti, dan kemudian aku akan menghancurkanmu lagi malam ini. Setelah itu, Ma Liao berkata kepada 8 lelaki tua yang sedang berlutut di tanah, bangun aku. Bawahan patuh. 8 lelaki tua itu bangkit. Dengan senyum menyeringai di wajahnya, Ma Liao menunjuk ke sisi Tan Yun dan berkata dengan manusiawi, bunuh para pria dan tangkap semua wanita. Bawahan patuh. 8 tetua menerima perintah mereka, dan ketika mereka hendak memulai tangan mereka, mereka tiba-tiba berteriak dengan dingin dan meledak dari alun-alun, hentikan semuanya. Detik berikutnya, seorang pemuda berjubah putih terbang di depan Tan Yun dari langit di atas alun-alun. Protos rubah salju. Tan Yun memandang pemuda berjubah putih dengan telinga rubah tegak, mengerutkan kening, dan menemukan bahwa pemuda itu adalah kelas 4,5 bijak. Segera setelah itu, ada kebingungan kegelisahan di kerumunan penonton. Ratusan tentara dewa protos rubah salju dari alam surgawi, dipersenjatai dengan tombak ilahi, datang dengan kejam. Ratusan prajurit ilahi, menghadap pemuda berjubah putih, berlutut dengan satu lutut, dengan hormat berkata, saya telah melihat wakil jenderal kota. Betul sekali, pemuda berjubah putih itu adalah Li Yuan yang menaungi kota King Yangfang. Li Yuan melirik dingin, mata Tan Yun dan Ma Liao tertuju pada Ma Liao, Tuan Ma, ini adalah tempat di bawah yurisdiksi protos rubah salju saya. Tanpa persetujuan dari wakil ini, Anda ingin bertarung secara pribadi di sini. Ma Liao tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya dan berkata, Wakil Jenderal Li, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Ya, Li Yuan mendekati Ma Li saat dia berbicara. Ma Lian melambaikan tangan kanannya, dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia membalik tangan kanannya, dan sebuah cincin dewa muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Li Yuan dan berkata sambil tersenyum, Wakil Jenderal Li, ada 100.000 giok dewa terbaik di dalamnya. Untuk sesaat, bagaimana kalau Anda berasumsi bahwa Anda belum melihat ini hari ini? Li Yuan tersenyum dan menerima sumpahnya, ya, tapi kamu harus berjanji satu hal pada letnan ini. Tolong bicara, kata Ma Li. Li Yuan melirik ke belakang, dan seorang wanita cantik dengan nama cantik di samping Tan Yun langsung tertawa dan berkata, setelah kamu membunuh pria itu, aku tidak tertarik pada wanita lain, aku hanya menginginkan gadis berambut putih itu. Gadis berambut putih di mulut Li Yuan secara alami adalah Namong Yukin. Bagus, tidak masalah. Ma Li tersenyum. Setelah itu,
Li Yuan melangkah keluar dari penghalang kedap suara dan melambaikan tangannya pada ratusan prajurit dewa dari Snow Fox Protoss, pergi. Itu wakil jenderal. Ratusan tentara sihir mengikuti Li Yuan dan meninggalkan alun-alun. Melihat adegan ini, Tan Yun mencibir di dalam hatinya. Pada saat ini, Ma Lei melangkah maju dan menatap Tan Yun dan berkata, "Nak, Tuan muda hari ini, aku akan membuatmu merasa buruk setiap hari." Mata Tan Yun tiba-tiba dingin, dan ketika dia memikirkan kata-kata Ma Li yang mempermalukan Ruoxi dan Xiao, hatinya membunuh. "Berikan pada Tuan muda ini." Ma Li melambaikan tangannya pada 8 tetua kelas 9 di belakangnya, semua pria terbunuh, dan semua wanita ditangkap oleh Tuan muda ini. "Itu Tuan." Setelah 8 tetua menjawab, mereka menunjukkan cahaya ganas di mata mereka dan naik ke udara untuk membunuh Tan Yun, Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Wuxin Sangshen, Huang Fu Guchong, Tian Lao, dan Wei Kuan. "Xiao Lu, bunuh mereka semua." Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Saudara yang baik, ketika suara yang indah terdengar, adegan berikutnya mengejutkan semua orang yang hadir. Terutama Ma Luo, gemetar ketakutan. Desir-desir, pompa, engah. Namun, Jinglu berubah menjadi bayangan emas, berkedip dari sisi 8 tetua, 5 jari tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan dengan semburan darah, itu memotong tenggorokan 8 tetua. Buk buk buk. Sebelum 8 lelaki tua itu berteriak, tubuh mereka jatuh ke tanah. Sebelum 8 dewa dan jiwa lelaki tua itu terbang keluar dari pikiran mereka, Jinglu tiba-tiba menjentikkan, dan tiba-tiba, dengan 8 kekuatan ilahi dan darah, menembus alis dari 8 tubuh. Pada titik ini, 9 dewa dari peringkat yang bermartabat benar-benar mati. Berdebar. Menonton adegan ini, Ma Lei sangat ketakutan hingga kakinya gemetar dan terduduk di tanah. Kemudian, dia menekan rasa takut di hatinya, bangkit, naik ke langit, dan berlari menyelamatkan diri, sambil berteriak, "Wakil Jenderal Li, datang dan selamatkan aku, terima kasih. Bawa saya kembali." Tan Yun menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan langsung bergegas ke dalam kekosongan, dengan tangan kanannya menjulur, dan memegang pergelangan kaki kiri Ma Li. Berdengung, Tan Yun menukik ke bawah di tengah kehampaan yang bergetar.